Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, program studi bisnis digital kelas SA, akan mempresentasikan tentang tugas besar data analitik kami dari Excel data pasien diabetes. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Januar Akbar. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi Orange untuk pengolahan data. Sebelum menggunakan aplikasi Orange, saya akan mencari datanya dulu. Pertama-tama kalian bisa buka Google, lalu ketik dataset prediksi kesehatan diabetes di Kaggle. Kaggle itu suatu web yang berisi berbagai macam dataset untuk diolah nantinya di Orange. Ini pilih yang paling atas, kumpulan data prediksi diabetes. Ini coba kita download untuk datanya. Data prediksi dataset CSV. Jangan lupa untuk login ke web Kaggle-nya untuk mendapatkan akses downloadnya. Lalu di download saja datanya. Oke, setelah sudah, langsung dibuka datanya dan ada CSV Microsoft Excel dataset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertama-tama kita pilih file, kita klik filenya, kita ambil dokumennya terlebih dahulu. Kita pilih dokumen, kita scroll, kita ambil diabetes prediction dataset, lalu kita open. Kita scroll, di sini saya pilih diabetes sebagai target. Lalu kita apply. Lalu kita buat garis, kita tambahkan data table. Kita klik data table-nya, di sini bisa terlihat ada data diabetesnya. Lalu kita close, kita tambahkan garis lagi. Sekarang kita akan membuat tree. Kita pilih tree. Kenapa kita pilih tree? Karena mudah dipahami, hasilnya bisa divisualisasikan dan dapat menangani data numerik maupun kategorikal. Lalu kita tarik garis lagi, kita pilih tree viewer. Kenapa kita pilih tree viewer? Juga agar bisa melihat logika pemisahan kelas yang dilakukan oleh decision tree. Lalu kita tambahkan garis lagi, kita pilih Naive Bayes. Kenapa kita pilih Naive Bayes? Karena Naive Bayes cepat, cocok untuk data besar seperti prediksi dan kategori. Kita tambahkan lagi, kita tarik garis, kita pilih KNN. Kenapa kita pilih KNN? Karena KNN berbentuk sederhana, akurat, dan tidak memerlukan proses training berat. Lalu kita tarik garis dari tree, kita pilih test and score. Kita tarik dari file, kita sambungkan ke test and score. Lalu Naive Bayes juga, dan KNN juga. Oke. Di sini lagi processing. Lalu kita tarik lagi dari tree. Oh, maaf, salah. Kita tarik lagi dari tree, kita tambahkan prediction. Lalu kita sambungkan Naive Bayes ke prediction. Lalu KNN juga kita sambungkan ke prediction. Lalu kita pilih test and score, kita klik. Kita bisa lihat di sini tidak terjadi error. Berarti aman. Kita klik prediction.
Kita tarik garis lagi dari file, kita sambungkan ke prediction. Kita klik, nah baru di sini muncul datanya. Bisa dilihat di sini data-datanya, tidak terjadi error juga. Oke, lanjut kita silang. Kita klik test and score. Di sini bisa dilihat data tree, nav base dan KNN-nya. Kita balik lagi ke prediction. Kita lihat. Ya, oke. Lanjut. Oke. Lalu kita ke tree viewer. Di sini bisa dilihat datanya. Di sini bisa kita lihat ada HBA sesuai level sebesar 95,3%. Di sini kita bisa juga mainkan zoom-nya dan width-nya. Lalu kita silang. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja. Lanjut kita save file, save. Lalu kita pilih kita mau menamai apa. Di sini kita namakan prediksi diabetes. Lalu kita save, dan ya mungkin sekian saja prediksi dari data diabetes. Sekian dan terima kasih. Oke, berikutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan data, tapi hanya berfokus ke outputnya. Nah, dari data kita ini, dari data diabetes tadi, dari yang sudah kita pakai ada decision tree, ada nav bias, ada KNN. Nah, kita ngeliatnya di mana? Kita ngeliatnya di prediction. Jadi hasil klasifikasi tadi, mana model yang terbaik yang bisa kita jadikan acuan untuk membaca data diabetes tadi adalah modelnya KNN, karena dia AUC-nya. AUC itu area under curve. Jadi semakin dia mendekati angka 1, maka semakin baik nilainya. Nah, yang makin baik adalah KNN cuy. Jadi kita menjadikan KNN sebagai acuan dari pembaca data si diabetes tadi. Oke, terakhir kita akan mengerjakan klasterisasi. Apa itu klasterisasi? Klasterisasi itu adalah teknik untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan maupun perbedaan yang ada di antara data tersebut. Yang pertama kita klik new file. Kita klik file. Kita klik 2 kali, kita cari filenya, data yang akan kita pakai. Nah, lalu kita cek data tersebut apakah sudah target. Nah, karena sudah menjadi target, langsung kita close. Sebelumnya kita rename filenya dulu. Kita rename menjadi klasterisasi. Lalu kita buat data tabelnya. Nah, terus kita klik 2 kali. Nah, karena di sini no missing, lalu kita close. Nah, karena no missing tadi, jadi kita tidak perlu melakukan processing. Lalu sekarang kita pakai key means. Lalu key means ini itu berfungsi untuk mengelompokkan data, menemukan pola, analisis, segmentasi pelanggan, atau mempersiapkan data. Lalu kita klik 2 kali key means-nya. Nah, kita akan memakai 3 klaster saja. Lalu kita close. Lalu kita bikin data table lagi. Lalu klik 2 kali data tabelnya. Nah, ini hasilnya. Ya. Lalu kita close. Nah, lalu kita pakai sketchplot.
Lalu kita klik 2 kali. Nah, di scatter plot ini kita bisa tampilkan berbagai data. Nah, yang pertama itu kita akan tampilkan usia versus BMI. Usia versus BMI. Nah, ini dia datanya, tampilan datanya. Yang kedua ini blood glucose versus HbA1c. Glucose versus HbA1c. Ini tampilan datanya. Nah, yang ketiga terakhir itu usia versus glucose. Nah, ini hasilnya. Udah. Nah, terakhir BMI versus diet. Dan ini hasilnya. Oke, sekian. Terima kasih.